Padi termasuk tanaman semusim yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Tanaman padi menjadi komoditas pangan utama yang kebutuhannya sangat tinggi. Sebagai tanaman semusim, umur tanaman padi lebih singkat dibandingkan tanaman tahunan. Maka itu, penanaman padi bisa dilakukan 2 hingga 3 kali dalam 1 tahun, apabila kondisi lingkungannya mendukung. Namun, apakah Sobat Agro pernah memperhatikan bagaimana para petani di luar negeri menanam padi? Apakah sama dengan petani di Indonesia? Untuk menjawab hal tersebut, AgroZin ID akan mengajak Sobat Agro berkunjung ke Taiwan untuk melihat proses budidaya padi dari mulai tanam sampai panen. Penasaran? Tonton videonya sampai habis. Berikut ulasannya. Taiwan memiliki musim tanam yang sangat pendek, yaitu hanya 4 bulan dalam 1 tahun. Beda halnya dengan di Indonesia yang mempunyai 12 bulan. Itu berarti Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan negara Taiwan. Indonesia sendiri bisa menanam padi 2-3 kali per tahun. Lalu, bagaimana petani di Taiwan memanfaatkan musim tanam yang begitu pendek? Berikut cara petani di Taiwan memaksimalkan hasil pertaniannya, terutama dalam komoditi padi. Yang pertama, persemaian menggunakan alat dan mesin otomatis. Keunggulan teknologi pertanian di Taiwan karena proses pertanian ini didukung dengan mesin yang seluruh prosesnya tidak banyak menyerap tenaga manusia. Seperti yang terlihat di lokasi, jika terdapat 2 ruang mesin pompainer, 1 ruang khusus untuk mencampur tanah gabah dan pupuk, serta 1 ruang lagi sebagai tempat pencetakan bibit. Jika mesin pompainer berfungsi untuk menjaga mutu bibit yang ditanam, sementara mesin-mesin ini mampu menghasilkan produksi bibit sekitar 3.000 dapot per jam. Pertanian di Taiwan, sistem menanam padi sangat jauh dengan sistem yang ada di Indonesia. Jika petani di Indonesia, dari bibit disemai di hamparan persemaian. Setelah persemaian tumbuh dengan memakan waktu kira-kira 15 hari, barulah bibit padi dicabut dari persemaian. Setelah itu, padi baru ditanam di atas lahan. Dalam 1 hektar, cara penanaman ini memerlukan waktu seminggu dan membutuhkan tenaga kerja sekitar 4 atau 5 orang. Jika sistem tanam seperti petani di Indonesia, tentu ada beberapa kekurangannya. Di antaranya, bibit padi yang telah tumbuh di media semai lantas dicabut lalu ditanam di lahan sawah. Tentu akan kurang bagus hasilnya. Karena padi yang dicabut akan stres dan untuk pulih memerlukan waktu seminggu. Induknya sudah tumbuh, anakannya baru tumbuh seminggu lagi. Selanjutnya, bibit yang dicabut, akar-akarnya akan tertinggal di lahan persemaian, kira-kira bisa 40%-nya. Jadi, ada 40% bibit yang hilang. Hal ini tentu akan mempengaruhi hasil produksi. Namun, jika menggunakan sistem alat pertanian seperti di Taiwan, bibit padi disemai di sebuah wadah pot persegi 4 dengan ketinggian 2 cm. Media tanam menggunakan campuran tanah humus, batu bata merah yang telah dihaluskan dan juga sekam. Selanjutnya, campuran padi dan pupuk disemaikan di atas media tanam. Hanya memerlukan waktu 9 hari, bibit-bibit padi sudah bisa ditanam di atas lahan sawah.
Yang kedua, pemindahan bibit padi menggunakan alat dan masuk ke truk pengangkutan yang akan dikirim ke lahan untuk selanjutnya ditanam. Yang ketiga, penanaman menggunakan mesin transplanter. Hamparan sawah seluas 1 hektar hanya memerlukan waktu 3 jam dalam menanam padi jika menggunakan mesin tanam padi seperti yang ada di Taiwan ini. Dengan pola tanam tersebut, tentu dapat menghemat tenaga kerja, waktu, serta yang menggiurkan adalah hasil panen yang memuaskan. Per hektar mampu menghasilkan 12 ton gabah. Selain lebih efisien, waktu dan tenaga juga membuat tanaman rapi. Karena secara otomatis, mesin telah memisahkan bibit dengan jumlah yang sama dan dalam garis yang sama pula. Dengan menggunakan sistem ini, akan memperpendek proses olah tanam dan petik. Mulai dari persemaian hingga panen, petani akan merasakan jika dengan sistem ini akan lebih menguntungkan. Yang keempat, waktu panen. Umumnya, petani di Taiwan memanen tanaman padi saat berumur 3-4 bulan setelah tanam. Selain dari umur tanaman padi, waktu panen juga bisa ditentukan jika tanaman sudah menunjukkan ciri atau kriteria tanaman siap panen. Kriteria tanaman padi siap panen diantaranya 95% bulir padi dan daun bendera mulai menguning, tangkai menunduk, dan bulir padi terasa keras dan berisi jika ditekan. Yang kelima, panen menggunakan mesin harvester. Dengan mesin combine harvester, semua kegiatan ini dapat dikerjakan sekaligus satu rangkaian pemanenan padi di sawah, sehingga hasilnya siap dijemur atau dijual. Jadi kegiatan panen menjadi lebih efisien baik dari jumlah tenaga maupun waktu. Nah, dalam 1 hektar sawah yang biasa dipanen oleh 15-20 orang selama 2-3 hari, tetapi dengan mesin combine harvester cukup 6 jam dengan 2 orang saja. Secara biaya, dengan menggunakan mesin combine harvester lebih hemat biaya sampai 50% daripada menggunakan tenaga manusia secara normal. Gabah yang telah dipanen menggunakan combine harvester kemudian dipindahkan ke truk angkut untuk dibawa ke pabrik penggilingan. Yang ketujuh, masuk ke mesin penggilingan padi. Nah, Sobat Agro, gabah yang telah dipanen tadi kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penggilingan padi. Di sini, mesin penggilingan sudah menggunakan mesin modern. Hal yang pertama adalah gabah masuk ke mesin penggilingan, lalu mesin tersebut secara otomatis memecah bulir-bulir gabah yang sudah kering menjadi butiran keras yang siap dikonsumsi. Selanjutnya, untuk memudahkan penjualan, beras tersebut di-packing menggunakan karung yang sudah tertulis label dan jenis varietas padinya. Nah, itu dia Sobat Agro, cara petani di Taiwan menanam padi. Memang semua proses budidaya sudah menggunakan alat mesin pertanian sehingga memudahkan pekerjaan dan waktu yang terpakai lebih efisien dan lebih cepat. Di Indonesia sendiri, penyebaran teknologi pertanian terutama dalam budidaya padi masih sedikit. Mudah-mudahan Indonesia bisa meniru apa yang petani di Taiwan kerjakan. Semangat bagi para petani di Indonesia.
Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Seperti biasa, see you di next video. Bye Sobat Agro.